Shalom Sobat Sejati Kristus di mana saja berada. Kembali berjumpa di dalam doa dan renungan bersama Sion China. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Amin. Kesetiaan dan ketaatan itulah yang kami prioritaskan dalam hidup kami. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang begitu baik, sehingga kami semua dapat menikmati cinta dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Di saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirman bagi kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sobat kekasih Kristus di mana saja berada, kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bawakan menjadi perenungan kita di saat ini terdapat di dalam kitab Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya mengambil ayatnya yang ke-12 untuk menjadi perenungan kita di saat ini. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita sobat kekasih di mana saja kita menjadikan diri kita, membiasakan diri kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari. Sobat sejatiku di mana saja berada, hari ini tema perenungan kita yaitu berkat atas kesetiaan. Kita akan melihat contoh seorang yang setia, contoh seorang yang taat kepada Allah. Di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan, Kaleb bin Yefune adalah hamba yang dapat dikatakan setia, yang dapat dikatakan taat dalam tugas yang diberikan kepadanya. Kaleb bin Yefune adalah salah satu dari orang yang ditugaskan Musa untuk mengintai dan mengamat-amati orang-orang yang ada di tanah Kanaan pada saat itu. Ketika mereka pulang dan menyampaikan kabar, bangsa Israel mengatakan bahwa mereka tidak akan menang, mereka akan kalah ketika mereka melawan orang Kanaan, karena orang Kanaan memiliki tubuh yang lebih baik dari mereka. Tetapi Kaleb tampil sebagai orang yang menunjukkan keberanian, yang menunjukkan kepercayaan kepada Allah, yang menyatakan bahwa Allah sanggup mendatangkan kemenangan pada mereka bangsa Israel. Sobat kekasih yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Ia tidak membuat tawar hati bangsanya. Ia tidak membuat kecewa dan sedih bangsanya. Namun Ia mengajak mereka semua untuk berpengharapan dan kepercayaan mereka hanya kepada Allah. Sikap yang ditunjukkannya sangat disukai oleh Allah. Terbukti hanya dia dan Yosua pada angkatan itu yang dapat merasakan, yang dapat menikmati hasil dari tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Atas sikapnya itu juga Allah mengaruniakan berkat baginya yang lain, dengan memberikan Hebron sebagai milik pusakanya.
Sobat kekasih yang diberkati Tuhan, pada zaman itu tanah merupakan harta yang berharga yang harus dijaga turun-temurun. Dari kisah Kaleb bin Yefune ini menjadi gambaran bagi setiap kita yang hidup di zaman sekarang ini. Berlaku setia pada Allah, maka kita pasti akan diperhatikannya. Berlaku setia pada Allah, maka kita akan diberkati, dijaga, dilindungi, dan terus merasakan kasih-Nya dalam segala pergumulan kita, dalam segala pendidikan kita, dalam segala pekerjaan kita, dalam segala kesehatan dan apapun itu. Allah akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Sobat kekasih, Yesus Kristus, jangan pernah kita meragukan kuasa Allah, sebab tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah. Kehidupan di dunia ini memang tidaklah mudah. Ada saja banyak persoalan, ada saja banyak tantangan hidup yang harus didapat. Namun jangan kita menghindar, tetapi marilah sebagai orang yang percaya, kita tetap mengandalkan Allah. Hadapilah seperti Kaleb yang mengandalkan Allah. Meskipun pada saat itu ia tahu bangsa Kanaan memang memiliki tubuh yang lebih baik dari mereka. Tetapi lihat bagaimana Allah bertindak dalam masalah itu. Karena Allah bertindak, semuanya akan terjadi. Oleh sebab itu, jadilah hamba yang setia dengan menaruh kepercayaan pada Allah dalam setiap hal yang kita jalani. Sekalipun saat ini kita merasa lemah, sekalipun saat ini kita merasa kesulitan, mari kita menghadapinya dengan melandaskan di dalam Tuhan. Dengan melibatkan Tuhan, maka semuanya akan beserta dengan kita dan Allah. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Kami belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Kami belajar untuk tidak mengandalkan dunia ini tetapi mengandalkan Tuhan. Kami belajar untuk menikmati seluruh aspek kehidupan kami dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami, lindungi kami dalam setiap pekerjaan, kesibukan, aktivitas kami. Lalu biarlah Tuhan memberkati kami secara pribadi, berkati kami secara keluarga. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini hamba berdoa bagi sobat kekasih di mana saja berada, yang saat ini memiliki pergumulan hidup, yang saat ini memiliki gangguan dalam kesehatan, yang saat ini memiliki hati yang sedih, kecewa, penuh dengan duka cita. Mari Bapa, Engkau memberkati mereka, Engkau membalut setiap duka cita, sedih dan kecewa dalam hati mereka. Lalu ketika mereka ada dalam kesulitan dan pergumulan, jangan Tuhan tinggalkan mereka, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Biarlah Tuhan ada, perkenankanlah mereka. Tuhan mau melihat setiap apapun yang dialami, lalu Tuhan mau menjawabnya dengan seturut dan kehendak-Mu saja Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami, ini syukur kami, ini ungkapan kami yang kami naikkan kepada Tuhan dengan penuh rasa hormat, dengan penuh kerendahan hati, dan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus, mau memberkati, melindungi, menjaga setiap sobat kekasih Tuhan di mana saja berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sobat kekasih di mana saja berada, ingatlah bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan menyayangi setiap kita. Teruslah berkarya di dalam Tuhan dan teruslah
kita memberikan kehidupan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Amin.